Pagi hari ini kita boleh merayakan Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan merayakannya bersama-sama, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini, di hari Minggu ini kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mati bagi kami, dan hari yang ketiga Engkau bangkit juga untuk kami, sehingga kami diberi kemenangan yang daripada-Mu. Tuhan, Kau berkati Tuhan ibadah Paskah hari ini. Tuhan berkati tante-tante maupun kami semua yang ikut ambil bagian dalam perayaan Paskah ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, biar setiap acara demi acara semuanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan ibadah Paskah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar semua boleh jadi tidak lain hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo, selamat Paskah semua adik-adik di rumah. Hari ini kita merayakan hari Paskah, betul kan? Tahu nggak? Kalau hari ini kita percaya hari kebangkitan Yesus itu membawa sukacita bagi kita semua. Amin. Membawa semangat buat kita semua. Dan kita percaya Yesus disalibkan bukan karena dia cinta satu orang saja, tetapi cinta semua kita. Cinta sama Om, cinta sama kamu tuh adik-adik yang di rumah, cinta sama orang tua, semua kita. Nah, kita merayakan Paskah hari ini karena Paskah kita tahu membawa harapan buat kita, betul? Amin. Membawa harapan buat semua orang, bahkan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus disalibkan karena cinta kamu, cinta saya, cinta kita. Yuk, kita bangkit berdiri semua. Adik-adik di rumah punya jagoan nggak dalam kehidupannya? Punya. Tante punya nggak? Punya dong. Tante punya nggak? Tante pernah dengar yang namanya Power Rangers nggak? Pernah. Seru deh ceritanya. Doraemon? Pernah. Doraemon suka ngeluarin sesuatu dari perutnya, ya. Bahkan Kapten
Captain Marvel tuh menjadi orang pelap. Tetapi adik-adik di rumah, kita punya jagoan yang sangat luar biasa, jagoan yang tidak pernah tertandingi, yaitu siapa? Yesus. Ya, kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Ninjago. Boleh kita bicara tentang Tuhan, coba kita ikutan. hebat-hebat, tetapi Yesus yang lebih hebat dari segala Superman yang ada di muka bumi. Amin. Sebentar kita akan menikmati atau mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hati dan pikirannya bahwa kematian Yesus sekali lagi adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita naikkan pujian bahwa Yesus mati buat kita.
bahkan bangkit untuk kami semua umat manusia. Bahkan Engkau Tuhan mati di kayu salib, dan Engkau Tuhan bangkit bukan hanya untuk membanggakan dirimu sendiri, tetapi karena untuk menebus. Bahkan kebangkitanmu mengalahkan maut, mengalahkan kutuk di dalam setiap diri kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian yang boleh kami naikkan, buat segala sesuatunya Tuhan yang boleh kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berbicara, biarkan kami ya Tuhan duduk diam di kaki-Mu, sehingga firman Tuhan benar-benar menjadi firman yang hidup di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati adik-adik kami, berkati orang tua yang mendampingi, berkati semua kami Tuhan yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om dan Tante yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Nah, adik-adik semua, kita hari ini ditemenin sama Mika. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mika. Pada kangen gak? Hehehe. Iya. Yuk, hari ini kita akan siap-siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke Tante, siap-siap ya teman-teman semuanya. Ya, sekarang silahkan duduk adik-adik semuanya. Nah, beberapa minggu yang lalu, Tante sudah bercerita Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, ada seorang bapak yang bernama Yusuf dari Arimatea yang meminta izin kepada orang Romawi agar Tuhan Yesus itu dikuburkan di tempat kuburan yang dia sudah punya. Nah, kebetulan tempatnya itu dimasukin, nanti dia di dalam sebuah gua ya, masuk. Udah itu karena orang-orang di sana takut dibilangnya, kan mereka udah dengar tuh katanya Tuhan Yesus itu akan bangkit. Nah, supaya tidak dicuri atau mayatnya itu, dia kuburannya itu ditutup dengan batu yang sangat besar, dikasih stempel dan dijaga oleh prajurit adik-adik. Ada di kiri, di kanan, pokoknya mereka gantian berjaga-jaga ya. Itu kejadiannya di hari Jumat ya adik-adik Tuhan Yesus. Nah udah itu hari Sabtu, lalu hari Minggu tiba-tiba ada gempa bumi yang sangat hebat. Wah gempa. Udah itu, wah gimana Tante udah itu? Udah itu ada murid Tuhan Yesus yang datang ke kuburan Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, namanya Ibu Maria dan Maria yang lain. Dia berencana untuk datang adik-adik untuk mau memberikan rempah-rempah wangi-wangian untuk mayatnya Tuhan Yesus ya. Dia datang bersama teman-temannya. Dia kaget adik-adik. Kok batunya udah kebuka? Tadinya kan tertutup ya adik-adik. Batunya udah terbuka. Dan Tuhan Yesusnya hilang ya. Gurunya sudah hilang adik-adik. Tapi tiba-tiba di sebelahnya ada malaikat Tuhan yang datang. Oh, salam. Kamu cari Tuhan Yesus ya? Kemana Tuhan Yesusnya? Iya, aku cari Tuhan Yesus. Kenapa nggak ada? Jangan takut. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia masih bingung, masih sedih kan? Matanya masih berair gitu. Dia pikir guru mereka sudah tidak ada gitu kan. Nah,
pas Maria mau kembali pulang, mau kasih tahu teman-temannya, gimana tante? Iya, dia pulang jalan. Pas itu ada yang ngomong, salam bagimu. Wah, siapa? Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus. Wah, waktu Maria mau coba pegang Tuhan Yesus bilangnya jangan gitu karena Tuhan Yesus belum kembali kepada Bapa. Dah bilangin ke sesama murid nanti akan ketemu di Galilea. Nah, puji Tuhan adik-adik, ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Hore! Tuhan Yesus sudah bangkit, Mika. Iya tante, Mika sebenarnya sedih waktu Tuhan Yesus ceritanya udah meninggal. Nah adik-adik, kenapa penting sekali kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Nah, saat waktu itu Tuhan Yesus mati di kayu salib, murid-murid semuanya merasa sedih adik-adik. Iya, sedih banget tante. Nah, murid-murid semuanya sedih karena Tuhan Yesus sudah meninggal ya. Jadi mereka tidak punya guru lagi. Siapa yang mau ngajarin mereka lagi? Ya, terus siapa nanti kalau ada yang sakit mau nyembuhin siapa? Gitu kan? Nah, tapi itu juga memberikan pengharapan adik-adik buat kita. Saat Tuhan Yesus sudah mati, namun pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Jadi kita itu menyembah Tuhan yang hidup. Nah, Mika tahu nggak kenapa pentingnya kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus? Nggak tahu tante. Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sia selama ini. Mereka yang sudah percaya, mereka yang sudah rajin berdoa ke gereja, tapi menyembah Allah yang mati. Tapi puji Tuhan, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita memiliki Allah yang hidup. Jadi Mika, adik-adik semua yang ada di rumah, anak-anak Victory Kids, juga tidak sia-sia percaya sama Tuhan. Bisa berdoanya kepada Allah yang hidup adik-adik. Dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan Yesus bisa dengar ya. Kalau orang mati tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab doa kita. Tapi Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bisa mendengar dan menjawab setiap doa kita. Hore, puji Tuhan ya. Nah, adik-adik di rumah, siapa hari ini yang sedang sedih, sedang hilang pengharapan di dalam Tuhan? Kita hari ini semakin percaya, diyakinkan kalau kita punya Allah yang hidup. Allah yang bisa mendengar doa kita adik-adik saat kita sedang sedih, punya masalah, di rumah mungkin, di sekolah, ada pelajaran yang kita susah belajarnya, ada mungkin keperluan barang yang pengen kita beli, yang untuk menunjang sekolah, pasti Tuhan Yesus bisa dengar adik-adik ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu hidup dan yang menyertai kita adik-adik, walaupun mungkin nggak kelihatan ya, tapi Dia sertai dalam perjalanan adik ke sekolah, adik-adik lagi kemana, Tuhan selalu sertai ya. Adik-adik berdoa, Tuhan tolong supaya papa mama diberkati, pasti Tuhan Yesus mendengar dan menjawab sesuai waktunya ya. Puji Tuhan, hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus.
Dan kita semua tidak sia-sia adik-adik memiliki iman percaya kepada Allah yang hidup. Nah, selanjutnya kita akan baca ayat hafalan kita di Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Yuk, sama semua kita bangkit berdiri, kita baca ayat hafalan kita ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, dari Amsal 23 ayat 18. Apa Mika? Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hore! Selamat Paripaskah semuanya anak-anak Victory Kids. Tuhan Yesus selalu memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mati bagi kami dan Engkau juga sudah bangkit pada hari yang ketiga untuk kami. Kami memiliki iman, percaya, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang bisa mengerti segala doa kami, segala permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau Allah yang selalu menjawab, mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Victory Kids yang sedang dalam masa sekolah, Tuhan yang memberkati dalam studinya, Tuhan berikan kepintaran, berkati juga dalam tumbuh kembangnya, Tuhan memberikan selalu kesehatan. Tuhan memberkati Om dan Tante guru sekolah minggu, juga papa mama di rumah, juga guru-guru di sekolah. Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, dadah.
kita sudah merayakan Paskah Victory Kid dengan sungguh luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru Victory Kids yang sudah membimbing anak-anak. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah mengisi acara Paskah. Begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah Paskah, perayaan Paskah. Kita bangkit berdiri mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kalau minggu ini sungguh kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Yesus. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang hidup. Tuhan memberkati guru-guru yang sudah membimbing anak-anak dengan penuh cinta kasih. Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang sudah ambil bagian dalam perayaan dan ibadah Paskah. Kiranya Tuhan juga memberkati apa yang sudah mereka persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Anak-anakku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Shalom. Dosaku dibersihkan.